Hai, kembali lagi ke channel aku, Vinita Wijaya. Dan di video kali ini tuh aku akan bikin review dari brand namanya Flormar. Sebenarnya nggak first impression juga sih, karena aku saking penasarannya aku mau cobain dulu supaya aku bisa kasih review yang terbaik buat kalian. Jadi waktu itu kebetulan ada promo, dan aku kalau misalnya beli foundation apapun nanti cuma nambah 20.000 bisa dapat bedaknya. Bisa pilih mau yang bedak ini atau yang jenisnya apa gitu yang cuma bisa dry. Kalau ini kan yang wet and dry. Nanti aku akan jelasin ke kalian bedanya di mana. Nah, terus habis itu aku share di Snapchat. Terus aku tanya nih ke kalian, kalau misalnya kalian pengen aku bikin reviewnya, kalian boleh capture. Dan di situ banyak banget yang capture karena mungkin memang penasaran sama brand baru ini. Dan kalau misalnya kalian itu orang Semarang, kan banyak banget tuh yang udah mulai nanya-nanyain kayak kalau Flormar di Semarang itu di mana. Nah, sini aku sekalian mau jawab buat kalian. Kalau misalnya kalian di Semarang, kalau kalian pengen cari counternya Flormar, kalian bisa ke Mall Citraland dan itu ada di sebelahnya Vancola yang jualan roti-roti itu loh. Nah, yang dulunya itu toko CD kalau nggak salah ya, CD-CD lagu gitu. Nah, sekarang jadi Flormar. Dan yang aku suka banget adalah harganya itu affordable, semuanya tuh affordable banget, tapi kualitasnya itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus videonya. Yang pasti pertama-tama aku bakal make sure wajah aku tuh bersih dari semua noda, dari semua makeup. Dan di sini aku pakai micellar water dari Garnier. Nah, kalau misalnya kalian setuju, aku bakalan bikin video compare antara Bioderma dan Garnier. Kalian boleh komen di bawah dan like video ini. Nah, sekarang mukanya udah bersih. Sekarang aku mau ambil pertama foundationnya dulu. Di sini aku nggak akan pakai primer apapun karena aku bener-bener pengen tes ini bisa tahan berapa lama dan hasilnya di kulit aku tuh gimana. Dan kalau kalian pengen tahu, kulit aku itu kombinasi berminyak. Jadi kayak bagian sini, terus kayak sini tuh berminyak banget. Tapi kalau bagian kayak areal-areal sini, terus kayak pokoknya tuh kayak sini-sini gitu juga, itu tuh kering banget, jadi sering kayak patchy gitu kalau pakai makeup. Nah, jadi aku bakalan tunjukin ke kalian karena aku di sini pilihnya itu foundationnya yang Matte Velvet Mattifying Foundation. Di sini kan klaimnya mattifying ya, dan ini kan klaimnya juga velvet. Jadi apa namanya? I hope sih nggak terlalu yang kayak apa sih, matte banget gitu. Aku udah pernah lihat reviewnya sih di kayak orang-orang yang berkulit kering, mereka juga in love banget sama foundation ini. Jadi hasilnya tuh nggak yang matte kering gitu, nggak sama sekali, tetap lembab. Karena di sini dia juga klaim skin firmness and moisturizing. Tapi ini cuma bedanya oil free. Dan ini aku pakai warnanya yang natural base V207. Entah kenapa kalau aku lihat foundation ini tuh selalu keinget sama satu foundation, Laura Mercier yang Silk Cream Foundation. Aku tuh suka banget sama foundation ini. Ini tuh kayak favorit aku banget, makanya kayak aku lebih sayang gitu. Tapi karena kalian tahu kan harganya itu pricey banget, dan entah kenapa waktu aku lihat ini tuh kayak bisa jadi dupesnya nggak ya. Jadi makanya aku kayak ngebet banget pengen cobain ini karena kok hasilnya kok kayaknya sama, terus thicknessnya gitu dan sebagainya. Jadi aku bakal langsung coba di wajahku. Tapi sebelumnya jangan pernah lupain pakai pelembab. Di sini aku pakai Face Shop yang Chiaseed. Nah, harus banget ngelindungin wajah dulu dari makeup yang akan nempel di wajah kita. Nah, sekarang aku mau langsung pakai ini di wajah aku setelah dikocok. Nah, kalau kalian penasaran sama konsistensinya itu, kalian bisa lihat. Ini tuh thick banget. Nah, ini tuh bener-bener yang thick gitu loh. Begini. Aku akan pakai di satu sisi dulu supaya kalian bisa lihat bedanya. Ini full coverage atau enggak, tetap ngelembapin atau enggak, dan sebagainya. Jujur sih aku suka sama aromanya, kayak apa ya, floral gitu. Nah, sekarang aku akan blend pakai kabuki brush. Bisa lihat kan sebelumnya tuh discoloration aku tuh banyak banget, kayak kulit-kulit yang nggak merata tuh banyak banget. Nah, kita mau lihat ini tuh bisa atau enggak buat ngilangin itu. Kalian bisa lihat coveragenya tuh lumayan banget. Ini aku bakalan tunjukin ke kalian
kulit aku dari deket kayak gimana. Ini kulit aku kalau nggak pakai foundation, dan ini kulit aku yang pakai. Sekarang aku akan pakai yang sisi satunya. Kalian bisa lihat kan tuh kayak coveragenya tuh medium to full gitu loh, dan ini tuh bisa di build, dan ini gampang banget di blend, jadi nggak yang tipikal susah di blend gitu. Finishnya tuh kayak kalian bisa lihat tuh kayak velvet gitu, jadi satin, dan dia tuh nggak tacky. Ini udah ngeset, tapi dia nggak kering sama sekali. Natural beige ini tuh dia tuh peach undertone gitu, kayak pink, ada pink peachnya, jadi bener-bener nge-cancel darkness gitu di wajah. Di prefer yang ke yellow undertone, kalian bisa cari warna yang lain karena range warnanya itu setahu aku ada 5 warna. Dan aku tuh udah coba, kalau di bawah ini tuh kegelapan buat aku, tapi kalau di atas ini tuh keterangan, jadi bener-bener ini tuh warna yang paling pas gitu. Kalian bisa lihat coveragenya kan oke banget kan ya kulit aku. Kalau kalian bisa lihat, ini tuh kayak masih ada jerawat-jerawat dan bekas jerawat yang kelihatan. Tapi kalau buat aku pribadi sih, personal, aku nggak suka yang terlalu cover untuk foundation. Jadi kayak biar lebih ke nyamain warna kulit aja. Jadi kalau misalnya kayak bekas-bekas jerawat dan sebagainya tuh biar kerjaannya concealer gitu, bukan kerjaannya foundation. Tapi so far aku bener-bener suka banget sama foundation ini. Aku sejujurnya bisa bilang ini tuh dupesnya dari Laura Mercier, karena kulit aku tuh kan berminyak, tapi di bagian sini kan kayak kering banget. Jadi kalau misalnya ada produk yang bikin kulit tambah kelihatan kering, itu pasti langsung kelihatan banget karena ini tuh di dekat mata. Dan cici aku tuh sering kayak bilang gitu, kayak aku pakai foundation yang apa, yang lain selalu dia bilang kok keki banget toh. Nah, dia tuh selalu bilang kayak gitu. Selama aku pakai Laura Mercier, cici aku selalu bilang kayak kulit aku kelihatan lebih flawless, kulit aku tuh kelihatan lebih natural dan nggak keki sama sekali. Dan sama halnya terjadi sama foundation ini. Jadi cici aku sama sekali nggak komplain, nggak ngomongin kayak kulit aku kelihatan kering, kelihatan keki, atau kelihatan patchy gitu di daerah-daerah yang kering. Jadi ini bener-bener menurut aku, pendapat aku, kalau Flormar Matte Velvet Mattifying Foundation ini tuh dupesnya Laura Mercier yang Silk Cream. Nah, sekarang kita berpindah ke concealer dulu, karena tetap aku akan cover daerah-daerah yang belum tercover. Concealer dari L'Oreal True Match, ini yang pokoknya yang warm. Nah, setelah semua tercover kayak gini, sekarang aku mau jelasin this guy right here. Jadi aku tuh kebingungan milih bedaknya. Jadi ada yang bedak cuman bisa dipakai pakai spons yang kering. Nah, tapi aku pilihnya di sini itu wet and dry compact powder. Jadi bedak ini tuh bisa diaplikasiin juga kalau misalnya spons kalian tuh basah. Jadi bisa kayak lebih intens gitu, coveragenya bisa lebih high. Dan aku juga udah coba ini bagus banget, maksimal coveragenya ada, dan dia tuh bener-bener silk banget di kulit, sama sekali nggak cakey. Jadi apa ya, dia tuh lightweight gitu, kerasa di wajah, sama sekali nggak kerasa berat yang kerasa dumpul gitu, nggak sama sekali. Tapi sayangnya aku tuh salah pilih warna, aku pilihnya yang honey. Jangan, ini tuh kuning banget, terlalu kuning di wajah aku. Nanti aku akan tunjukin ke kalian seberapa kuning ini. Bagian dalam-dalam aku nggak akan pakai ini karena ini bener-bener kuning banget di wajah aku. Nah, aku akan taruh ini di bagian sini, jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Tuh, coklat dan kuning banget. Itu bener-bener kayak di bagian luar wajah. Jadi kalian bisa lihat nih, sama leher aku tuh beda banget. Jadi aku kayak pakein buat shading gitu. Kalian bisa lihat kan, bisa dibuat shading muka aku. Coba. Nah, untuk bawah matanya aku mau pakai ini biar nggak kaget sama terlalu gelap warna bedaknya. Nah, kalian bisa lihat ini tuh aku nggak perlu pakai bronzer lagi, tuh udah kayak bertekstur gitu wajahnya karena bedak tadi. Nah, sekarang aku akan selesaiin semua makeup aku, habis itu aku akan balik lagi. Halo, jadi makeupnya udah selesai kayak gini.
Aku cuma nambahin pakai alis terus sama pakai liquid lipstick, udah pakai itu aja sama blush on sedikit. Jadi overall kalian bisa lihat kalau makeupnya tuh bener-bener flawless banget, bagus banget. Apalagi bener-bener di-combine antara Flormar Matte Velvet Foundation sama bedaknya ini tuh bener-bener top banget. Ini pun menurut aku bisa dipakai kalau misalnya kalian make upin klien kalian, kalau misalnya kalian makeup artist, karena ini tuh hasilnya bener-bener flawless. Aku bakalan kasih update ke kalian longevity-nya gimana, kayak ini tuh bisa bertahan berapa lama di wajah aku dan kayak bakalan keluar minyak atau enggak di T-zone dan sebagainya. Tapi overall untuk hasilnya yang seperti ini dari angka 1 sampai 10 aku mau kasih ini 10. Nanti tuh aku bakalan beraktivitas yang agak berat, jadi yang agak berkeringat gitu. Jadi bakalan oke banget untuk ngetes foundation dan bedak ini tanpa primer. Dan kalau kalian pengen tahu, ini sekarang itu jam setengah 3 sore. Halo, jadi sekarang itu udah jam 9 lewat 10 atau 11 menit. Berarti udah pakai foundation sama bedak ini itu sekitar, aku lupa tadi pakainya jam berapa. Nanti aku akan taruh di sini sekitar berapa jam. Dan kalian bisa lihat, ini benar-benar aku tutupin karena ini kesalahan aku. Biasa tangan aku tuh gatel gitu, suka kayak pegang-pegang muka gitu, dan makanya muka aku jerawatan. Dan di sini kalian bisa lihat setelah pemakaian sekian jam, beberapa jam, ya pasti agak shiny karena memang kondisi kulit aku memang berminyak. Kalau kalian tadi aku udah bilang di awal. Tapi aku tanya sama cici aku kan, gimana muka aku sekarang, kelihatan keki atau enggak, dan dia bilang tuh enggak keki sama sekali. Dan ya tetap kelihatan natural gitu. Dan kalau misalnya keadaannya kayak gini sih biasanya aku cuman ngeblot pakai tisu kering. Jadi caranya tuh gini. Ini hacks buat kalian yang punya kulit berminyak. Aku nggak pernah pakai kayak yang apa sih, kertas minyak gitu, udah nggak pernah, karena itu tuh malah bikin clog pores gitu. Jadi pori-pori aku tuh malah kayak kesumbat, terus bikin komedoan gitu, dan kayak kotor aja rasanya. Kalau pakai tisu kering itu lebih bersih dan bisa kayak nyerapnya tuh. Di tisu tuh kan ada kayak butiran-butiran putih-putih gitu kan, dan itu tuh bisa kayak pengganti wajah kita tuh jadi lebih matte. Cuman pakai tisu hasilnya tuh kayak gini. Aku harap kalian bisa lihat dengan jelas. Jadi sekian review dari aku. Pokoknya intinya aku memang suka banget sama foundation dan bedaknya, karena aku sangat-sangat merekomendasikan banget kedua produk ini. Menurut kalian gimana? Di kulit kalian gimana? Kalian boleh share di komen bawah. Dan untuk detail produk-produk tentang Flormar yang aku pakai, kayak misalnya range harganya dan warna yang aku pakai juga, kalau kalian pengen tahu, kalian tinggal buka di description box, aku akan cantumin lagi di sana. So yeah, hope you guys enjoy and like this video. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa di like kalau kalian suka video macam review produk yang baru-baru gini. Dan sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah nonton. See you on the next one. Bye.